Baik, ibu-ibu yang kita hormati, insya Allah kita lanjutkan ayat yang ke-9 ya. Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil kubur. Terjemahannya, afala itu istisham, pertanyaan. Apakah mereka tidak mengetahui? Afala ya'lamu, mengetahui, iza, akan, bu'sirah, itu dibangkitkan, ma fi, apa-apa yang ada di dalam kubur. Maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur? Memangnya apa yang ada dalam kubur itu? Hah? Ya manusia kan? Bina manusia, kemudian hanya berpakaian. Apa pakaian manusia dalam kubur? Kafan. Kafan itu kan bahasa kitanya penutup. Jadi kain kafan itu kain penutup, ya, menutupi tubuh untuk sementara saja, ya, karena kita membawa aurat maka ditutup. Kemudian penutupnya hancur, maka nanti manusia itu dibangkit lagi. Karena penutupnya sudah hancur, maka manusia itu dibangkit tanpa ada penutup. Berarti semuanya tidak ada yang menutup aurat. Ya, sehingga Aisyah juga bertanya, apakah kita nanti saling menutup aurat di padang mahsyar? Karena kita dibangkit tidak ada membawa apa-apa, pakaiannya pun juga tidak ada. Kata Rasulullah, jangankan melihat aurat orang lain, karena memikirkan nasib kita sendiri nggak ingat kita sama orang lain. Ya, begitu dahsyatnya nanti di situ, nggak takana ada orang lain dulu. Kita bertanya tentang apa yang terjadi kepada diri kita. Maka itu hari ini Allah mengajukan sebenarnya, apakah manusia yang kikir kemarin itu, yang cinta kepada harta, mereka tidak tahu kalau nanti mereka akan dibangkit dari kubur. Yang cinta sekarang kepada emas, apa mereka dibangkit dengan emasnya? Yang hari ini mereka itu adalah kepada pakaian, apakah menanti mereka dibangkit dengan pakaian yang indahnya itu? Tidak, ya kan? Makanya itu dipertanyakan. Jadi Allah mengajukan pertanyaan itu kepada orang-orang yang lihubbil khairi la syadid, orang-orang yang cinta kepada harta yang bersangatan, yang hari ini menumpuk, mengumpul, menyimpan, menambah, menghitung aset, menghitung omset. Beri pertanyaan itu kepada mereka. Apakah tahu enggak manusia yang seperti ini, mereka akan dibangkit nanti dari kubur? Oh, tahulah nih Ustaz. Kalau tahu, kenapa mereka begitu ambisi terhadap harta? Kenapa mereka kikir? Ya kan? Kenapa mereka? Itu yang ditanyakan sebenarnya. Jadi Allah mengajukan pertanyaan di sini. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Apakah manusia itu tidak tahu
keadaan mereka nanti ketika mereka dibangkit dari kubur. Memang apa bedanya ibu-ibu masuk kubur dengan bangkit dari kubur? Hah? Iya, masuknya pakaiannya kain putih saja, keluarnya tidak ada pakaian. Ya kan, itu aja bedanya. Lalu apa yang membuat manusia terlalu ngumpul-ngumpul hartanya? Itu yang mau dibongkar hari ini sebenarnya. Ya kan? Boksira ma, semuanya itu dibang. Jadi kalau ada orang-orang yang mau berpikir, ya kan? Kalau dia tahu masuk kuburnya tidak bawa gelang, tidak bawa cincin, tidak bawa emas, tidak bawa deposito, tidak bawa surat-surat berharga, kemudian keluar dari kubur juga tidak bawa apa-apa, maka itu pertanyaannya, kenapa kok begitu cinta betul manusia itu dengan harta? Siapa manusia itu, Bu? Manusia itu siapa? Hah? Yo, aku yang manusia. Jadi pertanyaan itu kepada kita, saudara. Ya kan wa innahu li hubbil khairi la syadid. Dan sesungguhnya manusia tadi, manusia yang mana itu? Innal insana li rabbihi la kanud. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak tahu berterima kasih kepada Tuhannya. Kenapa mereka tidak mau berterima kasih? Kenapa mereka ingkar? Karena mereka terlalu cinta kepada harta. Orang-orang yang terlalu cinta kepada harta ini, apa mereka tidak tahu bagaimana sebenarnya keadaan mereka dibangkitkan dari kubur? Itu intinya di situ. Kalau mereka tahu, mereka tidak mau mencintai harta. Pasti dia mencintai amalnya. Ya kan? Karena harta itu ditanya dari mana dapatnya, dan ditanya juga untuk apa digunakan. Yang halalnya dihisap, yang haramnya diazab. Ya kan? Jadi harta itu halalnya dihisap, haramnya diazab gitu. Ya kan? Maka itu manfaatkanlah. Ya kan? Harta itu hari ini gunakanlah hari ini. Kalau mau makan, makanlah. Kalau minum, minumlah. Mau pakai, pakailah. Mau nikmat, nikmatilah. Kalau ingin menikmati nanti di akhirat, maka berbagilah hari ini. Menurut ibu-ibu, yang dermawan itu apa? Suka berbagi. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ya, ada 4 tingkat orang dermawan. Nanti kita hitung-hitung, kita ini termasuk di tingkat yang mana. Ya, pertama disebut dengan sakho. Ya, itu pertama. Ya, merujuk kedermawanan seorang itu murah hati, tidak pelit dalam memberikan bantuan dan memberikan harta. Setiap orang meminta, dia tidak pernah tidak kasih. Itu level paling rendah, Bu. Setiap ada orang yang minta, dia mampu nih, maka dia kasih terus. Itu level yang paling rendah. Asal ada orang meminta, dia giahnya sesuai dengan kemampuannya. Itu level 1 baru, Bu. Lah masuk awak situ. Lah masuk kira-kira tuh. Setiap ada orang datang ke nyo minta, apapun yang diminta dia kasih. Kalau dia mampu. Minta harta dikasih. Ya kan, sesuai dengan kemampuannya. Nah, itu level 1 baru. Kalau bahasa Al-Qur'annya itu lan tanalul birra hatta yunfikuna mimma tuhibbuna.
Jadi berbuat baik itu, baca nanti surat Al-Baqarah ayat 177 ya. Memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, kepada anak yatim, kepada orang miskin, kepada orang musafir yang membutuhkan pertolongan, kepada orang-orang yang meminta, ya kan, kepada hamba sahaya, itu tingkat 1. Masih adalah masuk ke tingkat 1 tuh. Setiap orang meminta dia gia. Kalau tidak panu kata panu ke bawah. Dia minta dia orang nyagia. Itu 1 ya, level 1. Di atas itu, nah aku data itu lah. Level 2-nya adalah namanya al-jud. Itu agak lebih tinggi daripada kalau tadi diminta dia aja. Kalau kini tidak diminta orang, nya paham. Nya paham. Aduh garin Mas Haji. Lamakan tadi kok. Adalah jam 2. Halo lebu. Nah jual paham tuh. Ya nak. Aku piti belilah sambah. Nak minta tapi nya paham. Ya kan? Lah jam 2 dia lu makan lah. Ya kan? Pahamnya. Itu di atas yang tadi, kalau tadi itu diminta baru kasih. Kalau tidak diminta, ya nih saya. Tapi setiap ada orang yang minta dia kasih. Ya kan? Kini tidak diminta, malahan jauh lebih paham. Yang diberikannya itu lebih baik daripada yang diminta. Nanti dia. Kalau ada orang minta, dia kasih, tapi yang diberinya itu lebih baik daripada yang diminta. Yang bisa diminta orang. Iya kan? Tahun keruku, ya. Enak. Kira ada lebih rancaan di siko yang lebih rancaknya buat situ kurang rancaan itu injuannya sampai narancaknya kalau dia diminta pun. Tetapi yang di atasnya itu adalah dia berbagi karena dia paham. Kalau kadang-kadang ada tangan orang tapi tidak juga tiba-tiba gitu. Lama minta orang tidak juga datang berbagi. Baca surat Al-Ihsan. Ya kan? Mereka itu memberikan makanan yang disukai kepada orang miskin, anak yatim, orang yang ditawan. Mereka berbagi. Tidak minta, berbagi. Ayat 8 dan 9. Surat Al-Ihsan. Ya kan? Mereka itu berbagi apa yang mereka miliki baik kepada orang miskin. Ya kan? Karena dia paham. Iku bawon randangku 2 kilo sampai, Bu. Tapi tidak juga berbagi, tidak juga tiba-tiba loh gitu. Ya kan? Jadi diminta, tidak diminta, malahan tidak diminta pun dia berbagi. Apa bedanya dengan yang pertama? Yang pertama, setiap orang meminta dia kasih. Tidak panu kate, panu ke bawah. Yang kedua, tidak diminta pun dia berbagi. Kalaupun level 2 ini, kalaupun dia diminta, dia berbagi lebih daripada yang diminta. Masuk level mau kira Bu? Level 2 kalau masuk kah? Iya kan? Oke. Level yang ketiga, yang lebih tinggi lagi, 8 dan 9. Level yang ketiga, diminta dikasih, tidak diminta dikasih. Cuman intonasinya, volumenya lebih sering. Lebih sering berbagi. Kalau tadi itu mungkin kondisi-kondisi tertentu dia berbagi. Kalau ini tidak. Dia pemurah. Tidak hanya harta, Ibu. Ya. Perlakuannya pun terhadap orang lain pun dimuliakan. Ya kan? Sering dia berbagi.
Waktu dia berbagi, pikiran dia berbagi, perhatian dia berbagi, kebaikan juga dia berbagi. Kalau istilahnya surat Al-Maidah, surat yang kelima, ayat yang kedua itu, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dia bertolong-tolongan dalam kebaikan dan ketakwaan. Kalau bahasanya tadi namanya adalah karom. Karom itu lebih tinggi daripada al-jud. Ya kan? Jadi tingkat satu tadi apa? Namanya sakha. Ya kan? Berbagi ketika diminta. Kalau orang Anyang nyano, dia itu al-jud. Berbagi diminta atau tidak diminta. Kalau diminta pun dia berbagi lebih daripada yang diminta. Nah, level 3 yang lebih tinggi daripada itu adalah orang-orang yang diminta dia berbagi, tidak diminta dibaginya juga, tapi volumenya lebih sering. Acoknya tidak sering sekali lah. Pemurahnya. Dicarinya kondisi seperti ini berbagi. Besok dia mau juga berbagi. Besok berbagi juga. Jadi kalaupun ada orang minta acok-acok, dia tetap juga berbagi. Ya kan? Nah, itu levelnya. Karena dia sudah sampai ke tingkat ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Level yang paling tinggi itu namanya al-izar, ya, al-izar atau itsar. Ini memang dermawan yang sangat tinggi ini, Bu. Mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri, walaupun dia butuh. Dia butuh, dia perlu, tapi dia dahulukan orang lain dibandingkan diri dia sendiri. Ini kelompoknya dulu sahabat-sahabat Nabi. Ya, ketika mereka datang ke Madinah, ya kan? Rumah berbagi. Ini kebun berbagi. Ini harta berbagi. Ya kan? Ada satu kisah orang bertamu ke rumah Rasul. Ya, di rumah Nabi tidak ada makanan, ya, tidak ada apa-apa. Lalu Nabi mengatakan, ada enggak yang mampu melayani tamu? Ini kan populer nih kisahnya nih, ya kan? Lalu ada seorang sahabat Nabi, saya ya Rasulullah. Jadi oke, bawa pulang. Hari menjelang gelap malam. Sampai di rumah, sampaikan ke istri, ini ada tamu Rasulullah. Di rumah Nabi tidak ada makanan. Lalu saya bawa, ada makanan enggak? Berbisiklah istrinya, ada beberapa kurma. Tapi anak awak belum makan lah, awak belum makan lah. Kata suaminya, bawa anak-anak ke belakang, bawa makanan ke depan. Pas menjelang malam, dalam riwayat itu dinyatakan bahwa ketika tamunya ngambil kurma, pas di jatah dia digelapkannya lampunya. Dihalangi lampu itu harakannya supaya tidak nampak oleh tamunya tidak makan. Begitulah. Dia mengamalkan sebenarnya adalah mangkana yu'minuna billah wa yaumil akhir falyukrim daifa. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Sampai riwayat itu menceritakan dia dan istri anak-anaknya tidak makan satu malam karena mendahulukan tamunya. Maka baca surat Al-Hasyr, surat yang ke-59, ya, ayat yang ke-9. Dan mereka mengutamakan orang-orang yang hijrah atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Ya kan? Jadi orang-orang yang lebih duluan beriman di Madinah,
Mereka itu mendahulukan saudara-saudaranya yang datang dari Mekah. Sebenarnya awak dulu lah sampai ke tingkat itu, ibu-ibu. Kalau ada orang kampung tu merantau, gak seorang, beko, yang lain-lain di kampung itu di mana? Mana pe? Ditampung sadonya di kampung tu. Lebih tu, kini boleh masih itu je lah. Ya kan? Jadi batu loncatan gitu ya. Terbuka betul. Kalau kini kau acok mana kena tawaran. Datanglah kalau ke Padang singgahlah ke rumah gitu. Cuma rumah itu tidak dia tahu di mana gitu. Ya nak nyelai suruh datang ke rumah tapi tidak dia tahu rumah aku di mana gitu ya. Nah gitu. Dia acok tawaran tu. Sama orang Batamu lah 2 jam di rumah tu yang pulang leh. Dah makan dulu. Nyalah dulu-dulunya indah, Bu. Ndak makan dulu, cek. Hah? Tidak enak. Mendahulukan gitu ya. Nah, ini level kapan bisa seperti itu? Ibu-ibu, satu kalau udah pondasi keyakinannya kepada Allah. Jadi orang yang mau berbagi itu sebenarnya keyakinannya kepada Allah itu sudah mantap. Kok bisa dia mampu begitu? Karena dia yakin. Rezeki itu datangnya dari Allah. Yang berbagi berapa jumlahnya masing-masing kita, yang menentukan adalah Allah. Yang menyuruh kita berbagi juga Allah. Dan Allah juga yang berjanji akan membalasi. Nah, itulah yang menyebabkan orang itu mau berbagi. Maka itu bagi orang-orang yang masih menyimpan, menumpuk, memperbanyak hartanya, sementara waktu dia sudah hampir masuk ke dalam kubur. Dulu itu yang kita bahas, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Itu ya, dulu tuh. Bermegah-megah, berwah-wah, ya kan? Itu akan muncul kalau sampai masuk ke dalam kubur. Nah, sekarang Allah ingatkan orang-orang yang cinta kepada harta itu, apakah mereka tidak paham? Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil kubur. Paham enggak ini, kata Allah? Bahwa mereka akan dibangkitkan dari kubur tanpa harta yang mereka miliki. Tidak ada orang yang bawa rumah, tidak ada yang bawa ame, tidak ada yang bawa perhiasan. Kok sempatlah kau ibu-ibu di waktu memandian, kok sempat ya, ada cincin basi tu ah. Usah cincin ame capek orang tahu kan. Tak buka doh di waktu memandikan. Ketika mengafani nampak di orang, Bu. Dibukanya benda. Hah? Kalau tidak bisa dibuka, diguntiangnya di orang tu. Carinya pasti tak. Kalau dibaca terus supaya tangga cincin tadi itu. Walaupun setelah ditanggaan, walaupun dibuang saya halaman kan, itu tandanya udah ada jalan yang dibawa kita, ya kan? Itu makanya Allah bertanya, afala ya'lamu idza bu'sira ma fil kubur. Kalau itu pertanyaan sederhananya ibu-ibu, ajul yang menyebabkan manusia itu kikir, apalagi yang menyebabkan manusia itu cinta kepada harta. Sementara waktu mereka akan dibangkitkan setelah kematiannya dari kubur. Mereka akan dikeluarkan dari kubur-kubur mereka. Maka ingatlah tentang hari itu, yaitu setelah hari kiamat. Apa ayat yang terakhir surat ini? Ayat terakhirnya apa? At-Takasur sudah kita tadabburi kan? Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian mereka ditanya
tentang nikmat-nikmat yang diberikan kepada mereka. Kalau hanya sekedar ibu-ibu dibangkitkan tanpa ada membawa apa-apa, kalau hanya sekedar itu saja informasinya masih lumayan. Tetapi kita diminta bertanggung jawab terhadap apa yang kita dapatkan hari ini. Maka itu sebenarnya menginginkan kita memikirkan ketika kita dibangkitkan dari kubur, atau nanti melihat orang-orang yang meninggal dibawa ke kuburan tanpa harta. Tentu nanti manusia juga akan dibangkit tanpa membawa harta. Katanya ada 3 yang menemani kita ke kuburan. Apa itu? Amalnya, keluarganya, hartanya, kan itu kan? Hartanya yang paling dibawa apalah ke kuburan? Hah? Ya enggak, atau yang dibawa ke kuburan apa? Nah, awak punya? Enggak, harta. Hah? Iya ya. Ya kan? Iya paling sampai jalan sana, sampai ke kuburan itu dah. Iya nak. Taruhlah kini kok aku pernah menghadiri orang kaya lah ya. Memang banyak yang mengiringi. Ada mobil Mercy, ada mobil Alphard, ada Pajero, ada Fortuner, ya kan? Di depan sekali ada Forerunner. Ya kan, macet, tapi hanya sampai jalan saja, tidak ada sampai masuk ke kuburan. Ya kan? Nah, tapi orang yang bersangkutan tetap juga di atas ambulan. Ambulannya itulah cok pakai lo. Kasurnya ndak lo nan perdana tuh Bu. Iya kan? Lah cok kali pakai gitu. Iya kan? Kenapa betul kita disuruh itu, ibu-ibu? Supaya memperhatikan kubur, ya kan? Karena disitulah kita baru paham bahwa tidak ada yang kita bawa, tidak ada yang menemani kita kecuali amal kita masing-masing. Nah, salah satu amal yang setia itu adalah apa yang kita bagikan hari ini. Maka itu kata ulama, kalau ingin hartanya dibawa ke akhirat, ya titiplah sekarang. Ya kan, titip di masjid, titip di lembaga-lembaga Al-Quran, titip di panti, titip sama orang miskin, ya kan. Nah, kemarin ada harta yang terbaik adalah harta yang digunakan untuk pendidikan agama anak. Jadi harta yang terbaik, harta yang berkualitas adalah yang digunakan untuk pendidikan agama anak. Kenapa? Karena 3 yang dipesankan oleh Rasulullah yang tidak pernah putus, itu akan ada di dalam harta itu. 1, ilmu yang bermanfaat. Karena dia belajar agama, belajar Al-Quran, belajar hadis, belajar syariat, belajar akhlak, ya kan? Yang kedua, di situ ada anak yang soleh, karena dia dididik pemahaman agama. Kemudian apa lagi? Harta itu bagian dari pahala yang mengalir, ya kan? Nah, maka itu untuk menghilangkan sifat-sifat bakhil, sifat kikir itu adalah dengan kita datang melihat bagaimana